Mas Evan. Evan. Baiklah anak-anak, halo. Evan. Hai. Hai. Evan. Tes. Apa Evan? Evan, tes. Sebentar kok mandek ya saya. Sebentar. Tes. Ding ding dang. Pan kok Pan. Halo, anak-anak. Sekarang kita bisa mulai ya untuk hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, untuk videonya minta tolong dihidupkan. Videonya dihidupkan anak-anak biar kelihatan wajahnya. Nah, ya, selamat pagi anak-anakku sekalian kelas 5A yang Ibu cintai. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Aku bisa. Allahu Akbar. Sukses. Yes. Sudah mandi apa belum? Sudah mandi? Iya, biasanya puasa-puasa soalnya biasanya tidurnya bangkong. Ya, tadi tidurnya bangkong apa enggak ya? Bangkong. Iya. Baiklah anak-anakku, langsung saja hari ini kita sudah sampai pada hari kedua Pondok Ramadan kelas 5 456 ya, lebih tepatnya. Nah, sebelum kita mulai materi Pondok Ramadan pada hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama agar belajar pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu yang kita dapatkan akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk doa kali ini akan dibaca oleh siapa ya? Minta tolong videonya dihidupkan. Ya, yang belum pernah mungkin ini yang akan memimpin Willy nggak ada Willy ya? Coba di absen dulu ya, di absen sesuai dengan yang sudah hadir. Noval ada hadir Bu gitu ya? Coba Noval ada. Almaira hadir Bu gitu ya? Ada. Zaki ya ada. Dan Zulfa hadir. Gilang ya. Kemudian siapa lagi? Itu ada Rafa. Saya Bu. Ya ada Rafa. Oi. Kemudian Saya, Bu. ya siapa lagi? Evan. Yang belum dipanggil, siapa yang belum dipanggil? Siapa yang belum dipanggil? Malva. Videonya dihidupkan Malva videonya masih mati hidup ya. Baiklah anak-anak, langsung saja kita berdoa dulu. Doanya akan dipimpin siapa ya yang belum pernah? Ada yang bisa memberi masukan? Siapa yang mau memimpin doa pada pagi hari ini? Ada? Oli. Siapa? Siapa? Evan Bu. Evan ya? Evan. Gilang Bu. Gilang apa Evan? Evan. Baik, Evan. Anjay. Evan akan memimpin doa pada pagi hari ini. Silakan Evan. Yang lain bisa mengikuti Evan. Kita belajar. Evan. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih untuk Evan. Baiklah, untuk selanjutnya kita sudah sampai pada materi hari kedua. Akan dibagikan kembali lewat slide. Nah, bentar. Anjay. Nah, materi hari kedua Pondok Ramadan SD Bahrul Ulum Duku Menanggal Surabaya. Kita akan belajar tentang akidah akhlak. Akidah itu tauhid, akhlak itu perilaku. Nah, dan kita hari ini akan mengenal
Asmaul Husna. Asmaul Husna. Coba anak-anak sebelum lebih lanjut, Bu Biba mau tanya sama anak-anak, apa itu Asmaul Husna? Ada Nama-nama baik Allah. Iya. Nama-nama Allah yang baik. Pinter, nama-nama Allah yang baik. Iya, pinter. Nama-nama Allah yang baik. Nah, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Ada 99. Ya, pinter. 99 atau pinter semuanya. Ada 100 kurang 1 atau 99. Nah, coba ada yang sudah hafal? Ada yang sudah hafal ini kelas 5? Atau bisa menyebutkan sedikit contoh dari Asmaul Husna? Atau bisa dinyanyikan barangkali. Di tempat ngajinya biasanya mungkin diajari cara menghafalkan Asmaul Husna sambil diberikan lagu. Bisa enggak anak-anak kira-kira? Ada yang sudah bisa? Belum pernah diajari? Belum ya? Jadi biasanya yang di kaset-kaset itu banyak sekali contohnya. Ada yang paling mudah itu Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Malik Ya Quddus Ya Salam Ya Mu'min Ya Muhaimin Ya Aziz Ya Jabbar Ya Mutakabbir Ya Khaliq. Nah itu dan seterusnya, masih panjang sekali. Itu lagu yang sering ada di kaset-kaset di YouTube. Ada juga yang cepat lagunya. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim dan seterusnya. Panjang sekali itu. Karena ada yang sudah pernah dengar itu lagu-lagu seperti itu? Belum pernah? Ini kalau belum pernah nanti pernah ya. Nanti kalau ada waktu disuruh Bu hafalkan kapan-kapan ya. Atau kita bisa belajar bersama-sama nanti Asmaul Husna yang model seperti itu. Jadi menghafal itu salah satu cara termudahnya adalah dengan memberikan lagu. Ya. Kalau diberi lagu itu pasti kita cepat hafalnya. Iya anak-anak ya. Nah, contohnya sholawat nariyah. Sholawat nariyah kalau kalian kasih nada cepet kan? Apa bisa kan? Bisa hafal ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan. Terusan tidak? Kamilatan wa sallim. Gimana? Salaman dan seterusnya. Coba lagunya dihapus. Ya, lagunya dihapus nggak pakai lagu. Serat dihapus. Bacanya nggak pakai lagu. Bisa nggak? Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil uqad. Bisa? Agak susah ya, agak susah karena tidak ada lagunya. Makanya lagu itu penting untuk menghafal. Nah, sekarang dilanjutkan di materi ini. Kita akan membahas tentang Asmaul Husna Al-Muhyi dan Al-Mumit. Nah, apa arti Al-Muhyi dan Al-Mumit? Al-Muhyi artinya yang maha memberi kehidupan. Nah, hanya Tuhan yang maha memberi kehidupan kepada makhluknya. Ya anak-anak ya, betul apa enggak? Bukan. Ya, coba perhatikan makhluk hidup yang ada di sekeliling kita. Mulai dari hewan, tumbuhan, pohon, tumbuh subur dan indah. Apalagi di Surabaya ini, taman-tamannya dilestarikan, dirambut ya, istilahnya sama Bu Risma. Nah, itu kan kelihatan pepohonan. Nah, itu semua itu dihidupkan oleh siapa? Siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan itu Bu Risma apa Allah? Allah. Berarti bukan Bu Risma. Bukan, Bu Risma cuma menanam. Tapi sebenarnya yang menghidupkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya hewan, tumbuhan, pepohonan itu adalah bukti bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna Al-Muhyi yang maha menghidupkan. Sebagaimana firman Allah surat Al-Hajj ayat 6. Nah ini, bentar, biar ambil pesan. Ya, Dzalika bi anna Allahu wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Artinya yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang menghidupkan segala yang telah mati dan sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi sifatnya Allah itu menghidupkan segala yang telah mati. Jadi dulu kita semuanya makhluk itu sebenarnya kita mati dulu.
Jadi yang maha hidup hanya Allah Subhanahu wa taala dulu. Akhirnya Allah menciptakan makhluknya. Nah, diciptakan satu persatu, ada hewan, ada tumbuhan, ada langit. Nah, dengan melalui proses sampai akhirnya menjadi alam semesta ini. Nah, itu adalah Allah semua yang menghidupkan atau al-muhyi. Sebentar, ini ada yang bergabung kelihatannya ya. Nah. Baik, saya lanjutkan. Nah, kita sebagai manusia, anak-anak, manusia ciptaan Allah, tentu saja kita itu harus meneladani sifat-sifatnya Allah yang bunyinya al-muhyi. Apa artinya tadi anak-anak al-muhyi? Apa al-muhyi artinya? Apa? Yang maha menghidupkan. Yang maha menghidupkan atau yang maha memberi kehidupan. Nah, contoh orang yang meneladani sifat al-muhyi, orang yang menghidupkan kebaikan di muka bumi ini. Nah, anak-anak ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus meneladani sifat Allah al-muhyi. Jadi bukan hanya Allah yang punya sifat al-muhyi, tapi kita juga harus meneladani sifat Allah al-muhyi ke dalam diri kita dengan menerapkannya di lingkungan sekitar kita. Nah, itu dinamakan kita beriman, termasuk beriman kepada sifat Allah al-muhyi dengan menerapkan sifat al-muhyi tersebut. Orang yang menghidupkan kebaikan di muka bumi. Apa contohnya? Siapa yang bisa memberikan contoh orang yang menghidupkan kebaikan di muka bumi? Yo, siapa yang bisa memberi contoh? Apa contohnya? Apa ya contohnya orang yang menghidupkan kebaikan di muka bumi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang jawab nanti tak kasih nilai plus loh. Nah, kasih nilai yang bagus. Siapa yang jawab? Apa contohnya orang yang menghidupkan kebaikan di muka bumi? Ada? Sepi sekali jawabannya. Tidak ada. Contohnya banyak sekali. Menghidupkan kebaikan itu banyak sekali. Kita kan setiap hari melakukan kebaikan, anak-anak. Apa? Kurang jelas. Apa, anak-anak? Apa? Bersedekah. Iya, bersedekah, pinter. Iya, bersedekah, bersedekah itu juga menghidupkan kebaikan di muka bumi. Banyak sekali bukan hanya bersedekah, kita menuntut ilmu ini. Sekarang kita lagi belajar, ini juga menghidupkan kebaikan di muka bumi. Kita lagi puasa, ini juga menghidupkan kebaikan. Semua menghidupkan kebaikan. Mau jualan di pasar juga menghidupkan kebaikan. Mau apa lagi? Kamu menyapu setiap hari, menyapu rumahmu, membantu ibumu juga menghidupkan kebaikan. Banyak sekali. Nah, itu adalah kita berarti meneladani sifat Allah al-muhyi. Yang kedua, menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Ada yang tahu? Apa itu qiyamul lail? Ada yang bisa jawab? Apa, nak? Qiyamul lail. Qiyam berdiri, lail di waktu malam, berarti sholat malam. Menghidupkan malam dengan qiyamul lail itu. Jadi kamu, apalagi ini lagi bulan Ramadan, kita lebih baik menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail, sholat malam, sholat tahajud, sholat hajat, sholat tasbih. Nah, itu maka kita termasuk meneladani sifat Allah al-muhyi. Pokoknya yang mengandung kata-kata menghidupkan. Nah, itu menghidupkan yang baik tadi ya. Nomor 3, menghidupkan persaudaraan dengan silaturahim. Nah, silaturahim itu apa, anak? Silah itu hubungan, rahim itu kasih sayang. Jadi kita menghidupkan hubungan kasih sayang dengan siapapun, itu namanya silaturahim. Kamu mengunjungi rumah gurumu, kamu mengunjungi rumah temanmu, mengunjungi rumah saudaramu, itu termasuk menghidupkan silaturahim. Benar ya. Jadi silaturahim itu sangat banyak sekali anak-anak. Apalagi kita besok akan sebentar lagi menghadapi Idul Fitri. Idul Fitri itu sangat baik sekali untuk silaturahim. Nomor 4, menghidupkan kasih sayang dengan memberikan hadiah. Menghidupkan kasih sayang dengan memberikan hadiah. Nah, jadi kamu memberikan hadiah kepada temanmu atau siapa saja orang yang kalian sayangi, itu juga menghidupkan menghidupkan kasih sayang. Akhirnya orang yang kamu kasih hadiah kan senang, walaupun hadiahnya itu cuma sedikit atau murah atau tidak terlalu mahal lah. Misalnya hadiahnya buku tulis, hadiah apa, itu sudah menghidupkan kasih sayang. Nomor 5, menghidupkan suasana dengan membaca Al-Quran. Nah, ini juga ternyata menghidupkan itu banyak sekali. Menghidupkan suasana dengan membaca Al-Quran. Apalagi kita lagi berada dalam bulan Ramadan. Walaupun ya jangan bulan Ramadan saja, kalau bisa 11 bulan sesudahnya juga harus selalu
menghidupkan suasana dengan membaca Al-Quran. Jadi jangan menghidupkan suasana dengan itu namanya apa, pertengkaran. Nah, ini suasana tak hidupkan dengan pertengkaran aja nah, biar seru. Itu kurang baik, sangat-sangat tidak baik. Tapi yang paling baik adalah menghidupkan suasana dengan membaca Al-Quran. Nah, ya, pintar. Baiklah, itu adalah sifat Allah Al-Muhyi, yang maha menghidupkan. Selanjutnya sifat Allah Al-Mumit, artinya yang maha mematikan. Nah, ini adalah kebalikan ya anak ya, lawan kata dari menghidupkan. Dialah yang menghidupkan, dia pula yang mematikan. Hanya Allah yang mempunyai hak untuk mematikan anak-anak. Kita tidak berhak. Nah, contohnya kematian, tidak ada yang tahu kapan kematian seseorang, hanya Allah yang maha tahu. Ada orang yang berbulan-bulan di rumah sakit sampai habis berpuluh-puluh juta, belum tentu dia mati. Tapi ada juga yang mungkin kita sehat atau orang yang sedang menunggu si sakit tadi, bisa juga dia mati duluan. Belum tentu yang sakit itu mati, justru yang sehat-sehat ini juga bisa jadi mati. Nah, itu adalah haknya, hak absolutnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebenarnya itu adalah makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah karena kita tidak tahu. Sebenarnya kita tidak punya kekuatan apa-apa karena kekuatan itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah. Jangan berlindung kepada selain Allah. Berlindungnya harus kepada Allah. Contohnya membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Ya Nana, halo. Masih dengar suaranya Bu Iba? Masih. Oke, bentar. Jangan-jangan ngantuk nanti. Oke, dilanjutkan lagi. Hanya Allah yang mempunyai hak untuk mematikan. Tidak ada yang bisa menolak kematian ketika Allah sudah berkehendak. Tadi saya diceritakan Bu Iba tadi. Jika meyakini sifat Al-Mumit, maka kita harus mempersiapkan kematian agar tetap dalam keadaan iman. Nah, itu anak-anak. Jangan sampai kita mati besok ya, tapi kita dalam keadaan naudzubillah min dzalik, kita dalam keadaan berbuat maksiat misalnya. Jangan sampai ya. Misalnya kita dalam keadaan berbuat dosa, jangan sampai ya. Atau dalam keadaan tidak beriman, jangan sampai. Kita harus memastikan diri kita mati dalam keadaan beriman. Apa caranya? Nah, ini caranya. Nomor 1, mengekang hawa nafsu untuk tidak melanggar larangan Allah. Contohnya puasa ini mengekang hawa nafsu. Tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berkata-kata kotor, tidak boleh berbohong atau berbuat maksiat yang lain. Itu juga sebenarnya melatih diri kita. Nah, itu mempersiapkan Al-Mumit itu tadi. Nomor 2, ikut menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, anak-anak, siapa yang bisa jawab apa itu amar ma'ruf nahi munkar? Ada yang tahu? Yuk, siapa yang bisa jawab? Gak tahu, Bu. Amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang tahu? Nggak tahu. Nggak tahu semuanya. Nggak tahu, Bu. Ya, kalau nggak tahu jelaskan tadi. Ya, amar ma'ruf itu menyampaikan dengan kebaikan atau berbuat baik ya. Menyuruh berbuat baik, amar ma'ruf, nahi munkar, mencegah berbuat jelek. Jadi kita itu kalau pada orang lain ada berbuat, misalnya kita melihat di hadapan kita ada orang berbuat tidak baik, kita harus mengingatkan, itu namanya amar ma'ruf. Mengingatkan, amar ya, mengingatkan perbuatan baik. Kamu jangan begitu, itu tidak boleh, dosa. Tidak boleh berbohong itu, kasihan nanti orang tuamu gimana. Nah, itu namanya termasuk perbuatan amar ma'ruf. Nahi munkar mencegah kejelekan tadi. Kalau amar ma'ruf menyuruh berbuat baik. Contohnya, ayo kita sekarang sedekah. Nah, sedekah itu loh pahalanya sangat besar sekali loh. Nah, kita sedekah 1 dilipat gandakan sama Allah 700 kali loh. Nah, itu namanya amar ma'ruf, kita mengajak kepada orang lain. Ya, anak ya, tahu ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Nomor 3, membunuh semua perilaku buruk yang ada pada diri kita. Membunuh. Nah, membunuh itu kan mumit tadi, mematikan. Yang dimaksud mematikan itu yang mematikan perilaku buruk, bukan mematikan perilaku yang baik loh ya. Perilaku yang buruk itu dimatikan, bukan hanya dikecilkan, bukan dimatikan. Dimatikan terus nggak ada, habis. Nah, itu bedanya. Nomor 4, mengorbankan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan umum. Nah, ini mengorbankan kepentingan pribadi dan lebih mengutamakan kepentingan umum. Karena kebanyakan kita itu mesti kita sendiri dulu. Ya. Misalnya kita sedekah, kita mau beramal, enggak, aku aja belum makan kok, ngapain ngasihin orang itu misalnya. Aku aja belum punya tas kok, ngapain orang itu tak belikan tas. Nah, itu kebanyakan orang-orang berpikir seperti itu. Cobalah kita dibalik.
mengutamakan kepentingan orang lain dulu baru kepentingan kita. Nah, itu insya Allah lebih baik. Itu adalah termasuk meyakini sifat al-mumit atau yang maha mematikan. Nah, dalil nakli itu yang kayak tadi ya, sifat Allah al-mumit. Kullu nafsin dha'iqatul maut summa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Nah, jadi kita itu tiap-tiap yang berjiwa ya, atau yang bernyawa, pokoknya yang ada nyawanya pasti mati. Nah, kita harus punya iman seperti itu. Kemudian hanyalah kepada kami itu Allah. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Nah, karena kita tidak mungkin kembali tidak kepada Allah, pasti kita pulangnya ke Allah semua. Nah, itu maksudnya ayat tersebut. Nah, ya. Nah, terakhir ada tambahan sedikit. Nah, ini biasanya juga bisa dibuat dzikir anak-anak. Bila berzikir al-muhyi ya. Barang siapa berzikir dengan isim al-muhyi ke atas badannya, maka ia akan terhindar dari penjara dan tenggelam. Satu. Dan barang siapa berzikir dengan isim al-mumit, maka jiwanya akan patuh melakukan amal kebaikan. Nah, itu bisa diamalkan ya. Kita sering berzikir, misalnya zikir kan ada ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim. Ini ya muhyi bisa ya muhyi ya muhyi ya mumit ya mumit ya mumit gitu. Tuh, insyaallah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak, saya kira sampai di sini dulu pemahaman kita tentang Asmaul Husna, Al-Muhyi dan Al-Mumit. Sebelum ditutup sama Bibah, apakah anak-anak ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada ya, ada yang belum paham? Sudah paham ya? Sekedar bertanya aja. Al-Muhyi tadi apa Al-Muhyi? Al-Muhyi apa artinya Al-Muhyi? Al-Muhyi. Yang maha menghidupkan. Kalau Al-Mumit apa artinya Al-Mumit? Artinya Al-Mumit apa? Yang kebalikannya pinter ya, itu harus ingat ya. Baiklah, untuk tugasnya anak-anak, pinter. Untuk tugasnya nanti kalian hafalkan. Nah, ini hafalkan ayat dalil naklinya Al-Muhyi dan Al-Mumit. Jadi dalil Al-Muhyi ini, dzalika bi annallahu wal haqq wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Yang demikian itu karena sungguh Allah dialah yang menghidupkan segala yang telah mati. Ya, ini kalian nanti insya Allah sama Bunda akan dikirim lewat grup. Ini ayatnya beserta artinya. Kemudian Al-Mumit juga Al-Mumit juga dihafalkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, ini summa ilaina turja'un beserta artinya. Ya, bisa anak-anak menghafalkan? Bisa ya? Sama artinya. Ya. Oke, nanti akan dikirimkan gambarnya, di screenshotkan sama Bu Biba, dikirimkan di WA group. Kemudian setelah kalian hafalkan, kalian kirim suara kalian bisa ke namanya voice note atau bisa juga lewat video. Jadi tergantung kapasitasnya anak-anak, boleh pakai voice note atau pakai video. Itu saja tugas hari ini anak-anak. Ya, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Untuk anak-anakku semuanya, ya. Tetap semangat puasanya pada pagi hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan hingga kita menjadi jiwa yang fitri sampai di hari raya Idul Fitri besok. Amin ya rabbal alamin. Ya, tetap semangat puasanya. Kita berdoa dulu. Doa akan dipimpin oleh teman kita. Siapa yang mau memimpin doa? Rafa akan memimpin doa ulang. Rafa. Kakak Bu. Rafa. Ayo Pak, ditunggu. Mana Rafa? Rafa nggak ada Rafa? Nggak ada? Nggak mau Rafa ya? Rafa nggak mau ya? Baiklah, kalau nggak mau berarti temennya yang lain saja. Malva memimpin doa pulang. Ayo, Malva, dibuka audionya Malva. Ada suaranya? Ayo, gak ada yang
Nggak mau. Berarti yang mau aja deh kalau gitu. Yang mau aja. Siapa yang bersedia? Insya Allah nanti pahalanya tambah banyak. Insya Allah. Ayo, yang mau aja silakan mimpin doa. Mana? Siapa? Siapa yang mau mimpin? Gilang atau ini? Siapa namanya? Gilang, mungkin Gilang. Gilang mau Gilang? Ayo Gilang. Gilang, Ya, Gilang, aja, ya, hashtag ya, Gilang ngomong, mimpin Gilang. doa. Ya, Bismillah, ayo Gilang. Hashtag Gilang mimpin doa. Ayo Gilang, cepetan waktunya. Wanjai. Ayo Gilang. Gilang mimpin doa. Ya Gilang, ayo. Ayo Gilang. Gilang mimpin doa. Ayo Ustadz Gilang. Ayolah. Al Ustadz Gilang adalah mohon untuk memimpin doa. Ayo cepetan. Cepetan. Ayo. Kok lama sekali? Yuk, suaranya nggak ada. Insya Allah. Ayo Gilang. Dan kan membakar. Mana? Dia mau memimpin? Hah? Menangis. Gak mau. Ayo. Gak mau. Baiklah. Saya ganti ya. Aduh, gimana ini kalau gak ada yang mau baca doa? Saya ganti kakak. Kakak, wes kakak aja. Ayo kak. Kakak saja kalau gitu. Gilang gak mau. Gak mau semua. Masya Allah. Gak mau ini gimana tuh? Sekala sama Evan. Ayo. Ayo. Mana? Suaranya gak ada. Insya Allah. Diam senyap. Gak mau semua, Bu. Gak mau semua, Masya Allah. Kak pulang berarti. Baiklah. Hah? Kalau gitu, Zulfa aja, Zulfa, wes. Ada yang mau? Zulfa aja, Zulfa, Izul. Zulfa. Teman-teman, teman-teman. Oke. Ya, ya. Bismillah. Ya. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baiklah, terima kasih atas pembacaan doanya untuk Mbak Zulfa, Ustazah Zulfa. Baiklah, terima kasih. Anak silakan meninggalkan Google Meet. Selamat berpuasa, anakku. Insya Allah besok bersama Pak Faiz ya. Besok Insya Allah pada Ramadannya akan diisi materinya oleh Pak Faiz. Monggo, silakan melanjutkan pembelajarannya di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah semuanya. Dadah. Kapan kak? Suka hati tepuk tangan. Yes.